Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang di podcast Labirin, podcast yang akan membantu kamu mengeksplorasi lebih dalam tentang dunia pekerjaan dan karir. Bersama saya, Budi Kurniawan, mari kita temukan perspektif baru dan pelajaran berharga. Baik, di episode kali ini kita akan berbicara tentang perjalanan karir para alumni Bapak. Sarjana Hukum. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir, setelah lulus dari Fakultas Hukum, apa langkah selanjutnya? Apakah hanya bisa menjadi pengacara, notaris, ataupun hakim, ataupun ada pilihan lain selain tiga dari hal tersebut? Baik, Bapak, itu suatu hal yang tidak kalah menarik. Dan kemudian hari ini kita akan mendengar cerita langsung dari seorang alumni hukum yang sudah berpengalaman di dunia profesional, yaitu Bapak Ahmad Nur Alam, SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Ahmad Nur Alam itu mempunyai jabatan sebagai Kepala Museum Negeri NTB dan merupakan alumni tahun 1998 ya Bapak. Alumni alumni 2003. Oh, alumni Tapi 2000. angkatannya 98. Oh, baik Bapak. Baik. Di sini beliau akan berbagi perjalanan karirnya, bagaimana pengalaman kuliah di Fakultas Hukum, membentuknya, serta tantangan dan kesempatan yang ada di dunia kerja. Jadi kalau kamu sedang mencari inspirasi ataupun panduan untuk memulai karir setelah lulus, pastikan untuk mendengarkan episode kali ini sampai selesai. Kita akan belajar banyak dari cerita, tips yang akan dibagikan. Baik. Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di podcast Lab Hukum. Ini kayaknya kita terhormat banget nih diskusi di sini. Baik, Pak. Untuk nyampe di Jogja kemarin kapan, Bapak? Kemarin Oh, kebetulan ada pelatihan Oh ya. di Museum Sonobudoyo dan memang sudah kontakan sama Ibu Adiana dan beliau mengundang saya datang. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya. Iya, Pak. Siang hari ini walaupun cuacanya hujan ya. Jogja memang sering-sering hujan ya. Sering-sering hujan, Pak. Sekarang setiap sore sih biasanya hujan, Pak, kalau Jogja sampai malam. Pulang-pulangnya basah. Ya, mungkin Mau cerita apa nih? kita sekarang membahas soal gimana sih Pak perjalanan karir para alumni sarjana hukum tersebut. Ya, alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, alhamdulillah ini banyak lah yang bisa berkarir di masyarakat. Ada tadi sudah disebutin ya, ada Iya, jadi Pak. pengacara. Kemarin saya juga ketemu mantan ketua senat BEM Fakultas Hukum, itu sudah jadi hakim di Lombok Tengah, di Praia. Ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi birokrat, dan banyak juga yang jadi pengacara. Jadi multi lah. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa segmentasi pekerjaan yang dimasuki oleh alumni Fakultas Hukum itu beragam. Nah, ini menarik dan artinya pilihan kita untuk di dunia pekerjaan itu tidak hanya segmen tadi yang disebut hakim, pengacara, sama notaris. Segmen lain juga banyak, ada birokrasi, ada berkarir di partai politik misalnya, atau menjadi pengusaha. Itu juga penting, banyak juga teman-teman saya yang jadi pengusaha. Nah, ini menunjukkan kemampuan mereka untuk eksis di masyarakat. Dan rata-rata itu yang membanggakan ya, kita sebagai alumni. Jadi saya sedikit menarik ke masa lalu lagi ya Pak ya. Itu kenapa sih Bapak tertarik menjadi seorang sarjana hukum gitu Pak? Kalau dulu masuk Fakultas Hukum itu sekitar 98 lah ya. 98 waktu itu memang Fakultas Hukum UMY itu ada lagi lah universitas yang memang Fakultas Hukumnya di atas kita waktu itu. Dan itu menjadi sebenarnya pilihan terakhir ya. Karena waktu itu saya ikut gelombang ketiga. Tapi seiring sejalan, waktu itu 98 kita masuk,
Dan dalam proses yang kita dapatkan, kita menemukan beragam keterampilan. Nah, alhamdulillah waktu itu juga senior-senior kita dulu itu banyak membimbing. Jadi itu suatu tradisi yang bagus ya, bagaimana senior itu tidak hanya menjadi senior tapi sebagai pembimbing juga. Dan waktu itu saya banyak mendapat bimbingan dari senior-senior angkatan 96, 97 sampai dengan 95. Kita punya satu ikatan yang cukup kuat karena kita dalam skup Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Dan sampailah kita di BEM, di Senat, di IMM juga. Nah, kami mendapatkan keterampilan, pengetahuan, keterampilan, keahlian itu tidak hanya dari mata kuliah yang diberikan oleh dosen di dalam ruangan. Karena kita sebagai aktivis, itu kita juga dilatih gimana sih cara mengkoordinir, merancang suatu kegiatan. Misalnya kegiatan kita ospek misalnya. Kan itu ada tahapan perencanaan, ada tahapan pelaksanaan, ada tahapan evaluasi. Dan itu kita lakukan pada saat kita menjadi mahasiswa. Bagaimana ospek kita rancang, kegiatannya sampai membuat proposalnya, sampai kita rapatkan teknis pelaksanaannya. Dan itu memberikan pengalaman yang luar biasa pada saat selesai kami dari mahasiswa. Bagaimana misalnya Fakultas Hukum mengundang almarhum Munir gitu, aktivis HAM yang terbunuh di atas pesawat Garuda. Ya kami diajarkan bagaimana mengontak beliau, bagaimana menyebut beliau di bandara, sampai mengantarkan beliau ke stasiun Tugu. Dan beliau saking sederhananya memilih untuk naik kereta saja balik ke Jakarta waktu itu. Jadi kami di Fakultas Hukum itu diajarkan tentang hal-hal yang sifatnya sangat menunjang ke depannya kami untuk berkiprah di masyarakat. Kemampuan diplomasi, kemampuan manajerial, kemampuan membangun jaringan. Dan hal itu memang diajarkan di khususnya di kelembagaan mahasiswa. Dan saya bersyukur karena faktor itu memberikan nilai lebih bagi kami ketika masuk ke dunia yang sebenarnya. Karena kita khawatir itu kalau hanya dari kos ke kampus, habis itu ke mall, balik lagi ke kampus, kalau capek tidur di kos, nggak ada nilai tambah. Nah, hal-hal seperti ini kemungkinan besar kalau dia tidak sadar memang untuk merubah dirinya untuk bersaing di masyarakat yang nyata nih, di kehidupan nyata itu agak susah. Dan hal itu akan menjadi berat. Baik Pak, setelah penjelasan Bapak tadi, mungkin saya lanjut mempertanyakan hal-hal yang ada di otak saya gitu Pak. Jadi mungkin saya berpikir Pak, bahwasannya orang banyak memandang bahwa lulusan hukum itu orangnya yang serius, kaku, tidak bisa berbaur sama orang dan tidak bisa diajak bercanda Pak. Apakah menurut Bapak itu benar atau tidak Pak? Ada benarnya. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Nah, ada benarnya karena karakteristik hukum itu dia adalah ilmu yang orang sering mengatakan dia ilmu sosial yang eksak. Jadi ada rumpun ilmu eksak, ada sosial. Kita ini sosial, tapi dia sangat dalil. Jadi sesuai dengan ini. Terkadang memang bawaan itu menjadi kaku, tidak luas gitu ya. Seharusnya tidak seperti itu. Karena orang hukum itu harusnya bisa masuk ke dalam segmentasi apa saja. Dalam segmentasi yang memang semuanya itu punya aspek hukum. Hampir tidak semua urusan kita ini tidak berbicara tentang hukum. Kalau kita bicara ekonomi, ada hukum ekonominya. Kalau kita bicara tentang kesehatan,
ada kode etik dokter yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan semua itu membuat hukum ini bisa masuk kemana saja. Nah, artinya kapasitas kita yang dia terbuka untuk masuk ke semua segmentasi, harusnya memang membuat kita bisa lebih luas, bisa lebih confident untuk bergaul dengan semua segmen masyarakat. Sekarang saja kita ambil contoh di pemerintahan aja. Tidak ada satu departemen yang tidak ada yang namanya biro hukumnya. Pasti ada biro hukumnya. Departemen kesehatan ada biro hukumnya di sekretariat jenderal. Artinya semua segmen ilmu tetap membutuhkan orang hukum. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ya harus terbuka, membuka diri, mau juga belajar tentang interdisiplin ilmu. Jadi kita belajar tentang kapasitas, tidak hanya kapasitas keilmuan hukum kita yang harus kita kuatkan, tapi juga kapasitas dalam kita menampilkan citra diri kita sebagai seorang sarjana hukum. Misalnya contoh sederhana nih, seorang hukum tidak harus tahu tentang ilmu pidana, peraturan perundang-undangan, hukum acara, kapasitas kita dalam kontrak, bagaimana kita menyusun dalil apa segala macam. Tapi kita butuh keilmuan yang memang bagaimana kita bisa menampilkan citra kita sebagai orang dengan kapasitas keilmuan kita dengan baik. Seorang sarjana hukum kan harus bisa juga mencitrakan dirinya, mempromosikan dirinya, sehingga kita butuh keilmuan yang terkait misalnya marketing. Pengacara kalau nggak jual dirinya, jual dalam arti mempromosikan dirinya dengan cara hal yang baik, nggak akan ada orang tertarik dan percaya sehingga dia menggunakan jasa dia sebagai seorang pengacara yang pengacara teruji dengan prestasi, kemampuan segala macam. Berarti dia butuh ilmu yang terkait dengan ilmu komunikasi. Dia juga harus belajar terkait dengan ilmu marketing misalnya. Dia juga harus belajar ilmu-ilmu yang memang menopang dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Sehingga nggak boleh kita hanya mengandalkan ilmu hukum saja. Benar. Mungkin saya akan sedikit memperdalam gitu Pak pertanyaannya terkait bahwasannya pembahasan terhadap karir nih Pak. Itu saya ingin mempertanyakan apakah Bapak memikirkan soal dunia kerja itu setelah lulus dari Fakultas Hukum atau Bapak sudah memikirkan dunia pekerjaan semenjak kuliah dari dunia hukum ini Pak, semenjak kuliah di Fakultas Hukum Pak? Sebenarnya saya kepingin jadi dosen di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Tapi mungkin karena nilai IP-nya masih rendah ya akhirnya kita mencari pekerjaan yang lain. Jadi begini, kita masuk Fakultas Hukum, kan kita udah tahu nih jurusan kita hukum. Nah, waktu itu yang namanya cita-cita kan pasti berubah tuh. Ada yang jadi pengacara, mau jadi dosen, ada yang jadi kepala desa segala macam. Nah, harusnya memang kalau kita sudah di mahasiswa Fakultas Hukum itu harus sudah terpikir apa jenis pekerjaan yang harus kita tuju. Nah, itu memang di semester 3, semester 4, 5, apalagi nanti penjurusan kan ada konsentrasi. Apa mengambil HTN. Kalau di HTN biasanya memang terkaitnya memang dengan dunia pemerintahan misalnya. Atau administrasi misalnya. Kalau dia perdata ya memang ketertarikannya karena perdata juga ada di pemerintahan ya dia masuk menjadi pemerintahan. Nah, kalau dia pidana, pilihannya memang bisa menjadi pengacara atau menjadi hakim atau malah masuk menjadi instansi-instansi yang memang membutuhkan ilmu di bidang pidana kayak polisi misalnya atau militer misalnya. Itu hal-hal yang ini. Tapi saran saya memang harusnya di semester-semester akhir itu kita sudah tahu arah karir kita mau kemana.
Karena jangan sampai nanti setelah dia jadi sarjana, dia mau dibawa kemana sarjana ini, untuk melamar kemana tuh dia nggak paham. Nah, orientasi terhadap dunia pekerjaan memang harus dimiliki oleh mahasiswa fakultas hukum itu di semester pertengahan tadi, semester 4, 5, 6, 7, sehingga dari situ kita harus sudah konsentrasi. Nah, memang saya mengambil jurusan hukum tata negara sebagai konsentrasi, dan pilihan saya menjadi pegawai negeri sipil. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang berkarirnya dari awal berkarirnya di bidang hukum, dari staf di bidang hukum sampai terakhir di kabupaten itu menjadi kabak hukum, dan ketika saya pindah provinsi itu diamanatkan menjadi kepala museum negeri Nusa Tenggara Barat. Eh, kan tadi saya membaca bahwasanya Bapak jabatannya adalah kepala museum negeri NTB ya Pak ya. Ya. Itu Bapak menyandang gelar SH, MH, bahwasanya S1 dan S2 di jurusan yang hukum ya Pak ya gitu. Ya. Tapi kenapa bisa itu keluar dalam ruang lingkup hukum gitu Pak? Kenapa bisa sampai menjadi kepala museum negeri NTB Pak? Kalau di pemerintah daerah itu penunjukan seorang ASN itu terkait dengan satu analisis jabatan dia tuh. Dia punya kemampuan apa sih? Nah, dia punya keahlian apa? Rekam jejaknya apa? Dan bisa saja, sangat mungkin saja seorang sarjana hukum bisa menjadi camat, bisa menjadi lurah misalnya, atau menjadi kepala dinas di instansi yang memang secara teknis dia punya pengalaman basic. Dan kapasitas manajerial itu mungkin menjadi pertimbangan pimpinan untuk menaruh saya sebagai seorang sarjana hukum ke tempat yang memang jauh nih, cross kan ini di urusan kebudayaan. Tapi at least ya karena saya juga sudah belajar tentang interdisiplin ilmu itu, ya kita nikmati pekerjaannya, kita bisa laksanakan target-target yang alhamdulillah sekarang unit kerja saya menjadi unit kerja yang cukup berhasil dari indikator-indikator. Tapi awal karir saya memang di bagian hukum sampai saya menjadi kabak hukum di kabupaten, salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara. Kan sekarang tidak harus, yang penting dia memenuhi syarat, proses dia lalui, dan dari syarat-syarat itu memenuhi untuk ditunjuk di suatu lembaga yang tidak ada background hukumnya, at least selama dia mampu, dia bisa tunjukkan, pasti kan ada evaluasi dari pimpinan. Pimpinan kan mengevaluasi nih, oh kira-kira ini nggak mampu ya sudah geser. Tapi kalau dia mampu ya bisa diteruskan. Dan andai kata dia berhasil, ya itu bisa menjadi catatan bagi pimpinan untuk ditempatkan di wilayah yang lain. Kita sebagai ASN, sebagai birokrat, ya kita siap-siap saja. Tetapi memang kita harus menyiapkan diri sebelum zaman itu datang, sebelum proses itu hadir, ya kita harus menyiapkan diri. Makanya tadi saya sampaikan, kita tidak hanya terpaku dengan keilmuan jurusan kita saja. Alangkah lebih baik ketika seorang mahasiswa hukum, dia juga membaca buku-buku literasi tentang sejarah, literasi tentang kebudayaan, literasi tentang manajerial, tentang agama. Jadi jangan ragu untuk menggali ilmu tadi. Makanya dulu, saya nggak tahu nih kalau gaya mahasiswa sekarang itu bagaimana. Kalau dulu, kalau dia kira-kira nih mahasiswa serius gitu ya, atau aktivis, udah ketahuan nih. Kalau dia pakai baju, terus dia bawa ranselnya berat, nah itu pasti isinya buku tuh, ya kan? Ya nggak tahu kalau mahasiswa sekarang hanya pakai tas kecil, karena semua buku ada di handphonenya gitu kan. Nah, tapi kalau zaman kita dulu, memang karakteristik orang yang suka belajar itu, memang dia membawa tas ransel, karena dia akan standarnya mahasiswa yang aktivis itu dia pasti punya
kartu perpustakaan. Iya. Kalau di sini kan kartu perpustakaan di universitas, kartu perpustakaan di perpustakaan daerah yang di Jalan Tentara Pelajar Iya, itu, Pak. ya kan? Dan dia pasti sering punya karcis parkir di shopping center karena di situ tempat orang jual buku. Nah, dari aktivitas itu kita udah tahu nih kira-kira, dan memang kalau saya nih flashback ke belakang, biasanya tuh teman-teman yang suka belajar, suka membaca, suka berdiskusi dan suka menulis, biasanya struktur pemikirannya sistematis. Nah, jangan dianggap jadi begini. Di dunia pendidikan itu sebenarnya mengajarkan kita tentang apa sih? Satu, memotivasi diri kita untuk belajar. Yang kedua, membuat pikiran kita menjadi sistematis. Apa yang diajarkan dari semester pertama? Pengantar, ya kan? Iya, Pak. Pengantar manajerial, pengantar apa lagi? Ilmu hukum. Ilmu hukum, pengantar, semua pengantar-pengantar tuh. Setelah semester 2 baru naik, ya, dari perdata dulu, pidana, baru semester atas hukum acara, kan? Nah, itu apa? Itu menunjukkan kurikulum kita itu ingin mengajak kita berpikir dari yang sifatnya makro ke yang sifatnya mikro. Semakin lama semakin mengecil, Iya, Pak. spesialis. Nah, kita juga di dalam kehidupan ini, orang berhasil atau tidak berhasilnya tergantung dia bagaimana mengambil suatu keputusan. Apa keputusannya itu berdasarkan pertimbangan yang ilmiah, atau keputusannya diambil berdasarkan pertimbangan secara emosional, terbawa hati, gitu kan. Sering kita bilang nih, bagaimana perasaanmu, Dek? Oh, kalau menurut perasaan saya tuh kakak tuh begini. Tapi kalau mahasiswi yang rasional, menurut pikiran saya kakak itu begini, gitu. Jadi intuitifnya harusnya bisa ditekan agar rasionalitasnya menjadi lebih kuat, lebih lebih nyata, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu dengan logika berpikir yang sistematis. Kita kuliah kan sebenarnya itu aja, mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis. Kita berdiskusi, membaca. Habis itu kita berdiskusi, membaca menambah ilmu. Berdiskusi kita mengadu dalil, dan kita diajarkan menulis skripsi misalnya, itu kan membuat pikiran kita terstruktur dari latar belakang, permasalahan, bahasa, sampai pada kesimpulan. Nah, harusnya memang arah pendidikan ilmu hukum itu membuat keluaran tuh sarjana dari hukum itu dapat berpikir secara sistematis dalam bidang keilmuan hukum. Tapi tidak boleh kita hanya terpaku di bidang keilmuan hukum saja. Kita harus mengembangkan diri dengan hukum-hukum yang lain. Seperti saya tadi saya sampaikan, tidak hanya jadi kabak hukum, tapi bisa jadi kepala museum gitu. Yang memang cross ilmunya sangat jauh. Kalau menurut Bapak pribadi, di dalam dunia pekerjaan itu skill apa, Pak, yang paling sangat dibutuhkan, yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa akan ke depannya, Pak? Ada 3 syarat yang harus dia dalami. Satu, kemampuan keilmuannya. Kemampuan keilmuannya. Itu juga dikasih sama dosen saya waktu di sini tuh. Prof. Denny Indrayana kan pernah jadi dosen di sini. Ya. Dia bilang nih, Lam, kalau kamu mau jadi yang hebat tuh 3 nih syaratnya nih. Satu, kapasitas keilmuannya. Kapasitas keilmuan itu apa? Kalau kamu ilmu hukum, ya kamu harus pahami betul dasar-dasar keilmuan hukum itu. Logika berpikir hukumnya, keterampilan hukumnya. Misalnya tuh keterampilan hukum apa? Kemampuan kita untuk membuat kontrak, kemampuan kita untuk membuat dalil, kemampuan kita untuk menyusun, misalnya di tradisi lab hukum ini kan, Ya, Pak. kemampuan kita untuk membuat tuntutan, pledoi, sanggahan, bukti, ya kan? Nah, replik, duplik, segala macam. Kita punya keterampilan itu. Yang kedua, kita harus punya keterampilan manajerial. Ini teman-teman nih,
ngurus lab hukum. Kan ini nggak ada pelajarannya nih di dalam fakultas hukum, nggak ada. Bagaimana harus berkoordinasi, bagaimana menyusun acara, ya kan? Bagaimana membuat sesuatu kegiatan, mempromosikan kegiatan itu, mempublikasikan kegiatan itu, dan mengevaluasi kegiatan itu. Ini teman-teman sering nih, besok katanya ngundang ketua MK, itu kan manajerial tuh. Undang, dia transit di mana, jam berapa transit, dari tempat transit, dengan siapa dia harus ketemu, dari situ jalan ke lab hukum misalnya. Itu berapa menit tuh? Nah, itu manajerial. Yang ketiga, kemampuan kita dalam membangun jaringan. Nah, kemampuan kita dalam membangun jaringan itu, kemampuan bagaimana sih kita mengaktualisasi diri kita, sehingga orang yang kita ingin prospek itu mengetahui apa ide, apa gagasan, apa yang bisa kita tawarkan. Nah, ketika dia sudah kapasitas sudah bagus, manajerial kita, terus sopan, kalau bahasa agama, adab kita juga bagus, diplomasi kita bagus, saya rasa tidak ada pekerjaan yang tidak bisa kita laksanakan. Sehingga saya sangat yakin kalau kapasitas teman-teman di sini mampu meng-create dirinya dengan baik, saya rasa insya Allah sukses di dunia masyarakat atau di dunia pekerjaan. Satu lagi, sekarang ini di dunia kita nih, di Indonesia, banyak persoalan yang terjadi. Nah, yang dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan itu adalah, khususnya di dunia pemerintahan itu adalah kemampuan orang untuk menyelesaikan sesuatu dengan dasar hukum yang jelas. Jadi kalau bahasa saya itu adalah legal problem solving. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu dengan jalur hukum. Sekarang ini banyak nih, ya kan? Ada menteri yang ditangkap, dia sudah berapa tahun tuh nggak jadi menteri, tiba-tiba ditangkap. Ada guru yang memperingati siswanya, terus habis itu dituntut penjara dan harus membayar sekian puluh juta. Nah, itu kan persoalan. Nah, bagaimana persoalan itu diselesaikan dengan jalur hukum? Itu adalah orang dengan kapasitas legal problem solving. Dan itu hanya dimiliki oleh sarjana hukum. Jadi teman-teman sarjana hukum jangan khawatir bahwa pekerjaan ini sudah tertutup apa segala macam. Kalau bisa kita mempunyai kapasitas itu, saya rasa tidak ada yang perlu kita takutkan selama kita mencari pekerjaan dengan status sudah sarjana hukum. Dari tips Bapak itu, nah pastinya ada kegagalan terhadap mahasiswa yang baru lulus di Fakultas Hukum itu mencari pekerjaan terus gagal nggak lolos ya Pak di pekerjaan dia daftar gitu. Ada nasihat nggak Pak biar sebagai penyemangat biar tetap semangat mengejar karirnya Pak? Jadi gini, untuk adik-adik yang baru lulus nih, pertama ketika lulus jaga pertemanan dengan teman-teman seangkatan tuh, karena akses informasi di dunia sekarang, akses informasi itu sangat penting. Jadi carilah teman-teman dulu yang memang satu frekuensi kita, yang memang kita punya keinginan, mimpi bersama untuk maju. Ya, kita cari tuh, bangun silaturahmi, kita jaga pertemanan. Nah, setelah itu ya lihat peluang, mana sih yang membuka, sesuai nggak karakter kita. Nah, ketika kita misalnya ada suatu pekerjaan yang dibuka, kita harus tahu nih kira-kira pekerjaan ini prospeknya ke depannya seperti apa, sesuai nggak dengan saya. Jangan sampai kita terjebak kepada dunia pekerjaan yang memang tidak menimbulkan efek kemajuan jangka panjang. Nah, karena sekarang ini banyak instansi atau lembaga, badan hukum yang memang hanya mempekerjakan ya orang-orang pada saat usia produktif saja. Nah, ini saya mau kritik nih. Sistem outsourcing itu kan hanya mempekerjakan orang-orang di masa produktifnya saja.
Setelah selesai itu mereka ganti juga dengan yang lebih segar, lebih cantik, lebih tampan gitu. Nah, kalian jangan masuk ke wilayah yang seperti itu. Boleh masuk, tapi jangan tenggelam di sana. Ya setelah pengalaman ya lebih baik keluar. Nah, carilah pekerjaan yang memang memungkinkan kalian untuk tumbuh di suatu itu. Bisa di instansi pemerintah, atau di perusahaan yang cukup besar, atau membangun karir secara mandiri. Dari pengacara, dari bawah, terus sampai ke atas. Dan terakhir memang kuatkan jaringan. Nah, jaringan sebagai kita di alumni Fakultas Hukum kan udah banyak tuh. Ya. Hampir seluruh Indonesia kan ada alumni tuh Fakultas Hukum. Kalian datang ke provinsi mana saja, pasti ada mahasiswa Fakultas Hukum, entah jadi kepala desa, entah jadi pegawai negeri, ada yang jadi hakim, ada yang jadi pengacara, ada jadi pengusaha, ya kan, anggota DPR, bahkan wakil bupati juga kita ada tuh. Jadi bangun silaturahmi itu. Di masing-masing daerah tuh ada kan, Kaumi itu kan ada, keluarga alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Udah berkumpul di sana, ya, bangun lagi jaringan pertemanan kalian dengan berapa komunitas. Nah, dengan itu kalian lebih terbuka akses informasinya. Dunia semakin luas kelihatannya. Tapi kalau kalian sudah dapat gelar sarjana, pulang ke kampung, ya, ngambil selimut, HP tidak bisa dihubungi, nomor WA mati, ya bagaimana kita bisa mengakses informasi dan berbagi informasi dengan teman-teman kita. Itu kira-kira tip ya. Tipsnya dan nasihat ya Pak ya. Nasihat sebagai senior. Tapi kamu manggilnya Bapak, kita jadi ketuaan ini. Padahal umur kita kan bedanya cuma berapa? 5 tahun ya? Lagi balik lagi karena akunya seorang yang mahasiswa hukum tadi Pak. Lagi masih berbaur Pak. Kamu masih penasaran bagaimana caranya membuat mahasiswa hukum tidak kaku? Iya. Ya sering-sering lah jatuh cinta gitu. Jadi caranya begini. Perluas. Nah, mahasiswa hukum itu harus percaya diri. Orang yang percaya diri, dia akan melintasi apa saja. Kan? Makanya mahasiswa hukum itu ya harus aktif lah di lembaga mahasiswa itu. Iya Pak. Tapi jangan sampai menjadi lembaga mahasiswa yang dia menjadi aktivis seumur hidup gitu ya. Artinya begini, kalian harus mulai tuh ketika mahasiswa kalian punya kenalan di Fakultas Kedokteran, dia kenalan di Fakultas Teknik, kalian punya kenalan di Fakultas Pertanian. Nah, saya sebagai ketua senat dulu punya akses ya. Kenalan di Fakultas Kedokteran, pacaran walaupun gagal misalnya kan. Ini ketemu anak pertanian gitu kan, diskusi sama anak teknik gitu. Kenal sama nama pala gitu kan, list club segala macam. Nah, dengan kita orang hukum itu harus percaya diri. Kalau dia sudah percaya diri, dia bisa melintasi tuh, lintas fakultas gitu kan, lintas jurusan. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi ketika kalian sudah lakukan itu, maka rasa percaya diri itu ada. Ketika rasa percaya diri ada, ya perkuat kalian dengan keterampilan tadi, keterampilan hukum itu tadi. Ya, bagaimana kalian membuat kontrak, misalnya perjanjian, ya kan, keterampilan-keterampilan di bidang hukum. Nah, karena tidak mungkin kita percaya diri itu kalau tidak ada keterampilan kita. Ya. Nah, itu dulu. Habis itu belajar, mulai belajar berbicara, belajar berdiskusi, kuatkan bacaan kalian, buku-buku kalian, baru membuat tulisan. Nah, ini penting nih, membuat tulisan. Buat tulisan, kirim ke media online misalnya. Karena di situ kita tahu tuh, tulisan kita itu kita akan tahu. Oh, kapasitas berpikir saya ini sistematis lah. Contoh sederhana. Kapasitas otak manusia itu kan, kalau dia punya 1000 kata di dalam pikirannya, kira-kira dia bisa mengeluarkan berapa? Mungkin setengahnya atau 800. Iya kan? Iya. 800. Orang yang bisa berbicara dengan 800 kata, berarti dia punya pemahaman yang cukup kuat. Tapi kalau dia tidak pernah membaca buku atau membaca berita, kapasitas otaknya
itu hanya 100 kata. Berapa yang bisa yang dia keluarkan? Ini 50 kata. Ya kan? Artinya, kalau kita ingin banyak membaca buku apa saja. Sehingga di software otak kita punya puluhan ribu kata-kata. Saya minta satu terakhir kali, Pak. Nasihat dari Bapak terhadap mahasiswa yang sudah semester akhir, ditambah dengan era digitalisasi ini, yang membuat mahasiswa ya fokusnya ke handphonenya terus, bermain-main ya, dengan era-era seperti itu, kayak gimana sih Pak biar mereka itu mau bekerja keras untuk memperjuangkan dirinya terhadap biar sukses gitu Pak. Nasihat terakhir Pak. Eh, Teman-teman mahasiswa itu harus sadar. Dia harus melakukan perenungan ya. Bahwa kondisi sekarang itu bisa berakhir. Apalagi kondisi yang nyaman bagi dia. Dia akan bertemu nanti dengan kondisi di mana faktor-faktor yang membuat dia nyaman itu akan hilang. Dukungan orang tua, ya kan? Lingkungan tempat tinggal, terus teman-teman yang masih sepemikiran. Karena di dunia nyata itu jauh lebih keras dibandingkan dunia yang saat ini kalian alami. Nah, sebenarnya dari tengah semester itu kalian harus sudah bisa merenung nih. Kira-kira saya akan menjadi apa? Sehingga prosesnya harus disiapkan betul. Seringkali saya melihat ini ya, bahwa mahasiswa sekarang itu kemampuan berpikir itu hanya hanya makro saja. Dan levelnya itu hanya 2 level. Dia berpikir ketika dia kuliah di Fakultas Hukum, otomatis nanti dia akan dapat kerja. Padahal itu kan masih banyak tuh. Ya Pak. Teknisnya kan. Nah, kemampuan untuk menderivasi hal-hal yang sifatnya teknis itu rata-rata tidak dimiliki oleh generasi ini. Kemarin kan baru ada survei tuh, bagaimana banyaknya Gen Z yang dipecat tuh dari dunia pekerjaan. Karena apa? Dia nyaman, dia hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan dia tanpa memikirkan lingkungannya. Nah, jadi harus ada semacam perenungan ya. Terus yang kedua, memang dia harus berpikir sampai pada taraf teknis. Tidak ada sesuatu yang sifatnya linear. Ketika kita ingin makan, kan tidak otomatis makanan itu ada di depan kita. Ya kan? Berarti kan harus kita siapkan uangnya, kita harus jalan ke warung untuk membeli. Kalau memang tidak ini, kita harus masak dulu. Ya kan? Kalau masak ternyata gasnya nggak ada, harus kita beli gas. Jadi untuk mendapat sesuatu banyak faktor. Nah, kalau kita ingin sukses, faktor-faktor yang mendukung terjadinya takdir itu harus kita penuhi. Misalnya ada 10 syarat agar takdir ini terpenuhi. Berarti kan kita harus lalui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maaf, generasi kalian ini terkadang hanya tahu 2. Saya sudah selesai kuliah dan saya ingin kerja. Hanya satu faktor, ada orang dalam. Padahal faktor itu sebenarnya masih banyak lagi. Setelah dia kerja, kan dia harus tahu apa pekerjaannya. Kalau dia tidak siapin pekerjaan. Jadi sebelum terjadinya suatu takdir, siapkan diri kita, ya, faktor-faktor yang membuat takdir itu terjadi. Nah, faktor membuat takdir itu terjadi adalah berpikir secara mikro, berpikir teknis. Nah, setelah teknis-teknis terpenuhi, barulah kenyataan itu terjadi. Nah, ini yang harus kalian siapkan untuk diri kalian. Itu saran saya. Sekian dari podcast Labirin ke hari ini Pak. Terima kasih kepada Bapak Alam telah meluangkan waktunya sehingga bisa memberikan tips and trik, langkah-langkah dan manfaat apa yang bisa dilakukan nanti ke depannya terhadap dunia pekerjaan. Oke. Nanti kita ketemu lagi ya. Baik Pak, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. See you Sobat Labirin.